Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang waliullah yang suka beli miras dan pelacur. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang wali Allah yang sangat berbeda dengan para wali lainnya. Bagaimana tidak, wali ini selalu membeli miras dan juga mendatangi pelacur. Kisah ini berasal dari salah satu sultan di Turki Utsmani yang dikenal sebagai Murad IV atau Murad Ahmad. Beliau sangat disukai dan diakui rakyatnya sebagai pemimpin yang sangat bijaksana dan juga adil. Salah satunya di saat ia bertemu dengan seorang pria yang tergeletak di jalan dan ternyata telah meninggal dunia. Namun anehnya tidak ada satupun yang peduli dengan jenazah lelaki itu, padahal ia adalah seorang muslim. Dikisahkan pada suatu malam, Sultan Murad IV merasa risau dan gelisah. Ia pun heran mengapa dia merasa seperti itu. Akhirnya Sultan Murad IV mengajak para pengawalnya untuk berjalan-jalan ke luar istana. Namun Sultan menyamar dengan berpakaian seperti rakyat biasa. Lalu di saat mereka sedang di jalan, mereka melihat seorang pria tergeletak di sebuah lorong yang sempit dan menghampirinya. Kemudian Sultan menggerakkan lelaki itu, namun orang itu tidak merespon dan diketahui bahwa ternyata ia telah meninggal. Sultan Murad pun sempat kebingungan karena orang-orang di sekitar tak ada yang peduli sama sekali. Mereka tak ada yang mau menolong. Kemudian Sultan Murad berkata, "Mengapa tidak ada satu orang pun yang menolong lelaki ini, padahal dia sudah meninggal? Mengapa tidak ada orang yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana keluarganya?" Lalu salah seorang warga menjawab, "Orang ini suka meminum minuman keras dan berzina." Kemudian Sultan Murad pun berkata lagi, "Akan tetapi bukankah dia termasuk umat Nabi Muhammad SAW juga?" Orang-orang yang mendengar perkataan Sultan Murad pun terdiam. Lalu pada akhirnya mereka bergerak untuk mengangkat jenazah lelaki tersebut untuk dibawa ke rumahnya. Ketika jenazah telah tiba di rumah keluarganya, orang-orang itu langsung pergi. Yang tinggal hanyalah Sultan Murad IV dan pengawalnya. Kemudian bertemu dengan istri pria tersebut. Lalu sang istri berkata, melihat jenazah suaminya, ia tak kuasa menahan tangisnya. Di dalam tangisnya, di samping jenazah sang suami, istri ini mengucap doa, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang sangat soleh." Sultan Murad IV pun sangat kaget saat mendengar doa perempuan tersebut yang menyebutkan bahwa pria yang meninggal itu adalah wali Allah, sebab hal itu sangat berbeda dan berlawanan dengan apa yang disebutkan oleh banyak orang. Kemudian si Sultan bertanya kepada istri lelaki itu, "Maaf, bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang perilaku buruknya selama ia hidup, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya?" Lalu wanita tersebut menjawab, "Jadi hampir setiap malam suamiku keluar rumah untuk pergi ke toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual. Sejauh yang mampu, kemudian minum minuman itu dibawa ke rumah lalu dibuang ke kamar mandi. Sambil berkata, aku telah meringankan dosa kaum muslimin. Selain membeli minuman keras untuk dibuang ke toilet, suamiku juga sering mendatangi tempat pelacuran. Dia menemui sejumlah pelacur dan memberi mereka uang. Lalu kepada para pelacur yang sudah diberi uang tersebut, suamiku berkata, malam ini kalian sudah saya bayar, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi. Setelah itu suamiku kemudian pulang ke rumah dan berkata, Alhamdulillah, malam ini aku tolong meringankan dosa para pelacur itu dan para lelaki muslim, kata sang istri sambil mengenang dan menyerukan perkataan suaminya tersebut. Namun
orang sekitar hanya tahu bahwa pria yang meninggal tersebut selama ini adalah orang yang sering membeli minuman keras dan serta mendatangi tempat pelacuran untuk berzina. Mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Bahkan sang istri juga sering menyampaikan kekhawatirannya kepada sang suami selama masih hidup. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, suatu saat nanti kalau kamu mati tidak ada kaum muslimin yang akan mau memandikan, mensolati dan menguburkan jenazahmu." Mendengar ucapan sang istri, pria tersebut hanya menjawab, "Jangan takut wahai istriku, nanti kalau aku mati, aku akan disolati oleh sultanku, kaum muslimin, para ulama dan para wali." Mendengar cerita wanita tersebut, Sultan Murad pun menangis. Dia pun kemudian menyebutkan bahwa ia sebenarnya adalah sultan yang sedang menyamar dan ia siap untuk mengurus jenazah pria tersebut sampai ke pemakaman. Sultan pun berkata, "Benar, demi Allah akulah Sultan Murad dan besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya dan menguburkannya." Atas perintah Sultan Murad, jenazah lelaki itu akhirnya menjalani proses pemakaman yang dihadiri oleh para ulama, para wali Allah dan seluruh umat Islam di Turki Utsmani. Pada saat itu, Masya Allah, sungguh mulia niat lelaki itu untuk melawan kemaksiatan. Ia rela mengeluarkan harta, bahkan dibenci oleh masyarakat, demi bisa membantu menyelamatkan umat Islam. Saat itu dari segala dosa-dosa besar seperti minum minuman keras dan perzinahan. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa berbuat baik tidak harus diketahui oleh orang-orang. Cukup kita dan Allah lah yang tahu. Dan menilai orang itu jangan dilihat dari penampilan dan tingkah laku semata. Karena apa yang kita lihat tidak semuanya sama dengan apa yang kita pikirkan. Demikianlah kisah ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.